yang menjadi terparah dalam beberapa tahun ini, serta adanya wisatawan yang dikabarkan meninggal dunia, pihak Satlantas Polres Bogor yang diwakili oleh Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, akhirnya memberikan penjelasannya kepada tim Silet. Viral, macet horor lebih dari 11 jam di puncak sampai ada wisatawan meninggal di puncak Bogor, polisi beri klarifikasi. Horor kemacetan di kawasan wisata alam puncak Bogor di momen libur panjang kembali terjadi. Ya, puluhan ribu wisatawan yang menyerbu puncak di libur panjang peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada hari Sabtu hingga Senin tanggal 14 hingga 16 September 2024 kemarin terjebak kemacetan parah hingga 11 jam. Rencana untuk menikmati liburan sambil menghilangkan penat dan stres justru berujung sebaliknya. Bahkan ada satu wisatawan, Ibu Nimih usia 56 tahun, warga Cipayung, Jakarta Timur, harus meregang nyawa akibat kondisi kendaraan yang tidak bisa bergerak sama sekali hingga berjam-jam, hingga ia sekeluarga memutuskan beristirahat di kawasan wisata utama yakni Gunung Mas di wilayah berhawa sejuk itu. Lautan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 menyemut tanpa bisa bergerak sama sekali. Stres yang tiba-tiba menyengat membuat banyak warga yang mengumpat dari dalam mobil mereka. Sementara arus balik yang terjadi kemarin dari pantauan tim Silet di sekitaran kawasan puncak juga masih diwarnai kemacetan, meski tidak sehoror hari Sabtu dan Minggu kemarin. Ampun. Bendera putih sih, nyerah. Dari puncak itu jam 12, Cikot. Iya. 12 siang. Kemarin bu puncaknya. Macet di atas parah. Kurang lebih sekitar 3 kilo 4 kilo macetnya ke atas. Sama sekali apa tadi ya, Pak? Ya, nggak gerak tadi sama sekali. Ya pasti kalau long weekend puncak udah pasti ramai banget sih ya. Pernah sih kejebak juga pas arah balik ke Jakarta dari puncak. Terkait horor kemacetan parah yang terjadi di puncak akhir pekan kemarin yang menjadi terparah dalam beberapa tahun ini, serta adanya wisatawan yang dikabarkan meninggal dunia, pihak Satlantas Polres Bogor yang diwakili oleh Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, akhirnya memberikan penjelasannya kepada tim Silet. Untuk kemacetan long weekend kali ini cukup hebat, di mana kemarin hari Minggu terjadi kemacetan yang cukup parah sampai dengan malam hari. Kemudian tadi pagi kami putuskan untuk one way. Kalau hambatan kemarin itu disebabkan oleh pelambungan baik roda 2 dan roda 4, tapi lebih didominasi oleh roda 2. Kemacetan berlangsung di atas 10 jam. Memang kita sudah upayakan dari jam 11 siang, tetapi memang baru terurai di jam 12 malam. Untuk wisatawan yang meninggal, kami sudah cross-check ketika selesai wisata di Argo Wisata Gunung Mas. Ketika ingin kembali pulang, merasakan pusing dan sesak napas ketika dievakuasi ke masjid, meninggal di masjid. Yang kami dapat informasi adalah yang bersangkutan memiliki riwayat sakit. Ya, jadi memang meninggalnya masih di area Gunung Mas. Ini kayaknya fatal bener tuh kemarin tuh. Aneh dengar katanya dengar berita
sampai ada yang meninggal. Itu benar-benar stuck sama sekali. Dan kemarin, tim silat mendatangi langsung rumah duka di kawasan Cipayung, Jakarta Timur guna ikut merasakan suasana duka yang memayungi kediaman almarhumah Nimi, sekaligus guna mendapatkan keterangan lebih lengkap terkait kronologis meninggalnya almarhumah. Langsung kayak di kebun teh tuh kayak garuk-garuk gitu. Mama ngapain cuci tangan? Emang saya kan nggak bawa air sama sekali karena kan posisi kita mau ke toilet. Kita nggak ada niatan mau pipis di situ. Ternyata pas bangun udah langsung saya papah kan. Dia gitu doang tuh. Terus duduk. Orang bilang kan mama saya jatuh, mama saya nggak jatuh. Terus dia tarik napas gitu, terus gigit. Saya tuh udah punya firasat ya mama gigit. Mama itu paling peduli sama orang, sama anak, sama orang lain, sama saudara. Kejadian apapun mama tuh nomor 1. Makanya kebaikan mama tuh sekarang dibalas. Ya sama orang-orang semuanya tuh sayang semuanya datang ke sini, Mbak. Teman-teman anak-anak saya yang beda kelas pun datang. Saudara semua, teman kakak saya semua datang. Makanya saya sampai ya Allah, mama viral, mah. Ikut berduka cita atas apa yang terjadi dengan wisatawan yang akhirnya meninggal dunia karena penyakit bawaan, karena kemacetan yang sangat parah katanya yang saya dengar. Yang mudah-mudahan ini jadi perhatian untuk kita para wisatawan agar lebih waspada lagi, khususnya yang punya penyakit. Imbas dari horor kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak di akhir pekan kemarin yang sebenarnya merupakan siklus yang berulang di setiap libur panjang, sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak juga mengalami kepadatan pengunjung. Seperti viral di sosial media yang memperlihatkan rombongan warga yang mengantri saat hendak naik Gunung Slamet dan juga Gunung Ungaran. Kondisi antrian yang panjang juga terjadi di sejumlah lokasi wisata yang menawarkan keseruan rafting menyusuri derasnya aliran sungai. Ini cek kurangi kecepatan piye, orang laku blas. Orang laku blas, macet. Nangkep. Kalau aku mensiasatinya pertama kalau kita mau kemana-mana mendingan cek aplikasi Maps dulu. Gimana kira-kira perkiraan Maps-nya gimana. Terus kalau memang kita mau kayak road trip gitu pas di long weekend pastiin cari jam-jam yang sekiranya bukan jam-jam yang padat gitu. Jadi kayak mungkin jalannya agak tengah malam gitu atau jalannya pagi-pagi sekali, jangan sampai telat gitu sih. Jadi nyolong start duluan aja sih kalau. Titik terang pelaku pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan yang tewas di Padang sudah mulai terungkap. Polisi tetapkan tersangka. Menepikan horor kemacetan parah di kawasan Puncak Bogor, nun jauh dari wilayah Padang, Pariaman, Sumatera Barat, kasus tewasnya Nia Kurniasari, gadis cantik penjual gorengan yang diduga dibunuh setelah diruda paksa, masih terus menjadi sorotan. Dan memasuki hari ke-8 pasca ditemukannya jenazah korban yang terkubur tanpa busana di sebuah perkebunan, polisi berhasil mengungkap sosok terduga pelaku utama dari tewasnya Nia Kurniasari berinisial IS, warga sekitar Padang Pariaman
yang diketahui kerap membuntuti korban saat berdagang. Berdasarkan catatan polisi, IS yang memiliki tato di lengan kanannya dan berwajah sangar adalah residivis kasus pencabulan dan telah 2 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Iya ya Pak, iya sasaran masyarakat ini karena terbukti dianya ini udah melakukan kejahatan bukan sekali lagi, udah 2 kali 3 kali lah gitu. Hingga kemarin, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang diduga milik terduga pelaku saat menyusuri hutan Kecamatan Enam Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Isi tas berupa perlengkapan pribadi seperti pakaian, peralatan tidur, sisa serbuk diduga narkoba, serta barang-barang lainnya. Pencarian masih di sekitar TKP korban terakhir ditemukan. Upaya kami tetap maksimal dalam pencarian dan dibantu dengan Polres Sumatera Barat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat kami ungkap. Kok tega sih gitu loh? Apa sih yang ada di otaknya gitu loh? Apakah kamu segitu kenal? Kenal pun apa haknya kamu untuk merusak dan mengambil nyawa seseorang gitu loh? Kematian tragis yang dialami Nia Kurniasari, sosok pintar, baik dan juga merupakan tulang punggung keluarga, tak hanya menyentak warga Padang Pariaman, tapi juga membuat kemarahan warga tersulut. Tak heran, selain kaum pria, para emak-emak pun ikut berbondong-bondong memburu terduga pelaku hingga ikut masuk ke dalam hutan. Sayangnya, warga hanya mendapati gubuk tempat persembunyian terduga pelaku di tengah hutan yang sudah kosong. Ibu korban, Eli Marlina, sambil berurai air mata berharap agar terduga pelaku bisa segera dibekuk dan dihukum mati. Lantas, apa kata warga dan para selebritis tanah air terkait terduga pelaku pembunuhan Nia yang sosoknya sudah terkuak ke publik? Dapur. Apa hukumnya seberat-beratnya? Apa hukum mati? Banyak dari susah, dari sulit. Anak ini dibesarkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya dengan darah, cucuran air mata, cucuran keringat, tulang punggung keluarga. Kasihan kan keluarganya. Pelakunya sih dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati lah. Itu yang dibunuh, itu perempuan, ya hati nuraninya di mana? Kalau nggak hukuman mati sih nggak adil ya untuk keluarga.